Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Hasanuddin dari Prodi D3 Fisioterapi Universitas Widya Husada Semarang. Kami dari kelompok 7 atas nama 1 Farid Hasanuddin NIM 203018, terus 2 Rifanda Yoga NIM 203053, 3 Ana Maulina NIM 203069, terus Sefira Amanda NIM 203055. Di sini kami akan menjelaskan anatomi area kepala dan leher. Yang pertama kita bahas yaitu kepala atau kranium. Tulang penyusun kepala, pertama kita bahas tulang tengkoraknya, yaitu ada os frontal, os parietal, os occipital, os temporal, os sphenoid, dan os ethmoidal. Kemudian tulang tengkorak itu tadi dihubungkan oleh yang namanya sutura, yaitu antara lain ada satu sutura coronalis, itu yang ada di antara os frontal dan os parietal. Terus ada sutura sagittalis yang ada di kedua os parietal. Terus ada sutura lambdoidal antara os occipital dan os parietal. Lalu ada tulang penyusun wajah. Yang pertama ada os frontal, terus ada os sphenoid, terus ada os nasal, os lakrimal, terus ada os zigomatik, terus ada os maxilla, dan ada os mandibula. Dan disusun oleh otot penyusun wajah, yaitu 1. Musculus occipitofrontalis yang membentang dari os occipital sampai ke os frontal, occipital ke frontal. Terus ada musculus orbicularis oculi, yaitu yang melingkar di area mata, orbit. Terus ada di orbicularis oculi itu tadi ada pars palpebralis yang di kelopak mata dan pars orbitalis yang ada di bawah palpebralis. Terus ada musculus zygomaticus minor yang berfungsi untuk mengangkat bibir atas. Terus ada musculus zygomaticus major yang berfungsi untuk menarik sudut mulut ke belakang dan ke atas atau untuk tersenyum. Terus ada musculus buccinator, fungsinya untuk menekan pipi dan mengeluarkan udara. Terus ada musculus corrugator supercilii yang berfungsi untuk menarik alis ke arah bawah medial atau mengerutkan alis ini. Terus ada musculus depressor angulioris, berfungsi untuk menurunkan sudut mulut. Terus ada musculus depressor labii inferior yang fungsinya untuk menurunkan bibir bawah ke lateral. Terus ada musculus depressor septinasi yang fungsinya untuk menyempitkan lubang hidung dan menarik septum ke arah bawah. Terus ada musculus levator angulioris yang fungsinya untuk mengangkat sudut mulut. Terus ada musculus labii superior yang fungsinya untuk mengangkat bibir atas dan melebarkan lubang hidung. Terus ada musculus levator nasolabialis yang fungsinya untuk mengangkat bibir atas dan melebarkan lubang hidung atau untuk tersenyum yang lebar ya. Terus ada musculus levator palpebrae superior, fungsinya untuk mengangkat kelopak mata yang atas. Terus ada musculus mentalis, fungsinya untuk mengangkat dan menonjolkan bibir bawah. Terus ada musculus nasalis yang fungsinya untuk menarik ala nasi ke arah septum, mengecilkan dan membuka lubang hidung yang di nasal. Terus ada musculus frontalis yang fungsinya untuk mengerutkan dahi. Terus ada musculus orbicularis oris yang fungsinya untuk menekan atau kontraksi untuk menonjolkan bibir. Terus ada musculus risorius yang fungsinya untuk menarik sudut mulut. Terus ada musculus procerus yang fungsinya untuk menarik ke bawah sudut medial alis mata dan menghasilkan kerutan transversal di jembatan hidung yang di sini. Terus ada musculus temporalis, fungsinya untuk menarik dan mengangkat mandibula. Lalu di otak sendiri ada persarafan atau nervus yang ada di otak, yaitu nervus cranialis. Yang pertama, yang nomor 1 ada N1 atau nervus olfactorius yang menuju ke hidung untuk indera pembau atau penciuman ya. Terus ada yang kedua N2 atau nervus opticus. Optik berarti
untuk indera penglihatan ya. Berarti menuju ke area mata. Terus ada N3 atau nervus oculomotorius untuk menuju ke otot-otot okuler atau otot penggerak bola mata. Terus N4 ada nervus trochlearis untuk menggerakkan bola mata ke bawah lateral. Terus ada nervus trigeminus itu untuk mensarafi kulit muka dan kepala serta menuju ke otot-otot pengunyah, jadi otot muka. Ada N6 atau nervus abducens, yaitu untuk menggerakkan mata ke arah lateral. Terus ada N7 atau nervus facialis yang menuju ke otot wajah dan dahi yang atas ya. Terus ada N8 nervus octavus untuk menuju indera pendengaran dan untuk keseimbangan tubuh. Terus ada nervus glossopharyngeus yang itu menuju ke paring. Terus untuk indera pengecapan itu biasanya disebut N9. Terus ada N10 atau nervus vagus, itu nervus yang paling besar dan mensarafi area faring, laring, terus organ-organ dalam. Terus ada N11 atau nervus accessorius, itu kerjanya mendukung dari nervus vagus tadi. Terus yang kedua ya, ada N12 atau nervus hypoglossus. Ini berfungsi untuk menggerakkan lidah. Lalu di area kepala juga ada persendian. Yang pertama ada temporomandibular joint, yaitu sendi yang menghubungkan antara os temporal dan os mandibula. Terus ada atlanto-occipital joint, yaitu sendi yang menghubungkan os atlas dan atau C1 terus dengan os occipital. Terus nomor 3 ada atlanto-axial joint, atau sendi yang menghubungkan antara os atlas atau C1 dengan os aksis atau C2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ana Maulina dari Prodi D3 Fisioterapi Universitas Widya Husada Semarang dengan NIM 2003069. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang osteologi pada region neck atau tulang-tulang pembentuk pada daerah leher. Langsung saja. Osteologi leher terdiri dari vertebra cervicalis, osteoideum, manubrium sterni, dan clavicula. Tulang-tulang tersebut merupakan bagian skeleton aksial, kecuali clavicula yang merupakan bagian skeleton appendicular superior. Yang pertama, ada vertebra cervicalis. Regio cervical pada kolumna vertebralis dibentuk oleh 7 vertebra cervical yang menutupi medulla spinalis dan meninges. Secara anatomi, vertebra cervical dibagi menjadi 2 daerah, yaitu daerah cervical atas, C1 dan C2, dan daerah cervical bawah, yaitu C3 sampai dengan C7. 3 di antara vertebra cervical tersebut memiliki struktur anatomi yang unik dan diberi nama khusus, yaitu C1 dengan sebutan atlas, C2 dengan sebutan aksis, dan C7 dengan sebutan vertebra prominens. Vertebra cervicalis 1 atau atlas. Atlas berbeda dengan vertebra cervicalis lainnya karena tidak memiliki corpus spinosus, tapi memiliki tuberculum posterior yang kecil yang berguna agar pergerakan kepala lebih bebas. Atlas berbentuk cincin dibagi 2, yaitu lengkung depan dan lengkung belakang. Lengkung depan disebut dengan arcus anterior dan lengkung belakang disebut dengan arcus posterior. Yang kedua ada vertebra cervicalis 2 atau aksis. Aksis atau vertebra cervicalis 2 ditandai oleh adanya epistropeus. Ciri lain terdapat pada aksis adalah adanya dens atau processus odontoid. Yang ketiga ada vertebra cervical 3-6 atau vertebra cervical tipikal. Disebut vertebra cervical tipikal karena memiliki bentuk anatomi yang sama. Keempat vertebra tersebut memiliki korpus vertebra yang kecil dan lebih panjang dari samping ke samping daripada antero-posterior. Lalu, terdapat foramen vertebra besar dan berbentuk segitiga. Facies articularis superior mengarah ke supero-posterior dan facies inferior mengarah ke infero-posterior. Processus spinosusnya pendek dan bercabang atau terbelah 2.
Yang keempat, ada vertebra prominens. Vertebra cervical ketujuh ini diberi nama demikian karena prosesus spinosusnya panjang dan tidak terbelah dua. Prosesus transversusnya besar, tetapi foramen transversariumnya kecil. Dan yang terakhir ada os hyoideum. Tulang berbentuk U ini terdiri dari korpus di medial, sepasang cornu minus di lateral, dan sepasang cornu majus di posterior. Ligamentum styloideus melintas di antara processus styloideus dan cornu minus. Os hyoideum tidak berartikulasi dengan tulang lain. Secara fungsional, tulang ini berfungsi sebagai pelekat untuk muskulus cervical anterior dan penyangga yang menjaga jalan nafas agar tetap terbuka. Corpus osis hyoideus bagian medialnya menghadap ke anterior dan setiap ujung korpusnya disatukan dengan majus yang berproyeksi secara posterosuperior dan lateral dari korpus. Setiap cornu minus adalah proyeksi tulang kecil dari pars superior corpus osis hyoidei dekat penyatuannya dengan cornu majus. Patologi pada regionek atau leher. Yang pertama, ada benjolan yang ditemukan pada leher sebelah kanan. Pada umumnya, benjolan ini disebabkan karena pembesaran kelenjar getah bening. Pembesaran kelenjar getah bening merupakan penyebab paling umum munculnya benjolan di leher sebelah kanan. Kelenjar ini berperan dalam membentuk kekebalan tubuh untuk melawan infeksi dan sel kanker. Ketika Anda sakit, kelenjar getah bening biasanya akan membesar untuk menyerang penyebab infeksi tersebut. Pembesaran kelenjar getah bening tersebut seringkali terjadi akibat infeksi telinga, infeksi sinus atau sinusitis, radang amandel dan tenggorokan, infeksi gigi, atau infeksi bakteri di kulit kepala. Yang kedua, ada infeksi virus dan bakteri. Berbagai infeksi virus seperti HIV, herpes simplex, mononucleus, rubella, dan CMV dapat menyebabkan munculnya benjolan di leher sebelah kanan ataupun kiri. Tak hanya infeksi virus, infeksi bakteri di sekitar telinga, hidung, dan tenggorokan bisa menimbulkan benjolan di leher sebelah kanan. Beberapa infeksi bakteri yang dapat menyebabkan benjolan di leher sebelah kanan meliputi radang tenggorokan, radang amandel, dan TB kelenjar. Infeksi bakteri ini kebanyakan dapat diobati dengan antibiotik sesuai dengan resep dokter. Yang kedua ada penyakit tiroid atau penyakit kelenjar tiroid. Penyakit ini adalah kelenjar yang terletak di leher dan berfungsi untuk menghasilkan hormon tiroid yang mengatur metabolisme tubuh. Gangguan pada kelenjar tiroid dan hormon tiroid akan menimbulkan gejala penyakit tiroid yang berbeda-beda tergantung jenis dan penyebabnya. Penyakit tiroid ini terjadi ketika kelenjar tiroid mengalami perubahan bentuk serta menghasilkan hormon tiroid yang terlalu sedikit atau hipotiroidisme atau terlalu banyak yaitu hipertiroidisme. Perubahan bentuk kelenjar tiroid ini dapat disebabkan oleh penyakit gondok, nodul tiroid, dan kanker tiroid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revanda Yoga Perkasa, mahasiswa Universitas Widyasada Semarang, NIM 2003053, dan di sini saya akan menjelaskan miologi atau otot yang ada pada bagian leher. Untuk leher itu sendiri adalah anggota tubuh berongga yang terletak di antara kepala dan toraks, yang memisahkan kepala dari batang tubuhnya. Untuk wilayah leher, mulai dari dasar kranium hingga permukaan pundak, atau dikenal juga sebagai segmen servikal tulang belakang. Leher yang sangat lentur menopang seluruh bagian kepala, sehingga kepala dapat meregang dan berputar ke berbagai arah. Dan untuk otot leher itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu otot leher kelompok supraoid dan otot leher kelompok infraoid. Yang pertama, untuk otot leher kelompok supraoid diantaranya yaitu meliputi otot discatricus. Otot discatricus berfungsi sebagai elevasi tulang hoid yang kegunaannya untuk posterior menarik ke belakang dan untuk anterior menarik ke depan. Selanjutnya, otot stylohyoideus yang berfungsi sebagai menarik hyoid superior dan posterior. Selanjutnya, otot milohyoideus yang berfungsi sebagai
elevasi hyoid dan lidah. Selanjutnya, ada otot geniohyoideus yang berfungsi sebagai menarik hyoid dan lidah anterior. Selanjutnya yang kedua, untuk kelompok otot leher, kelompok infraoid yang meliputi otot sternohyoideus yang berfungsi sebagai menarik tulang hyoid secara inferior. Selanjutnya ada otot sternotiroideus yang berfungsi sebagai menarik tiroid secara kaudal. Selanjutnya ada otot tirohyoideus yang berfungsi sebagai menarik hyoid secara inferior dan menarik kartilagus superior tiroid. Selanjutnya ada otot omohyoideus yang berfungsi sebagai menarik hyoid secara kaudal. Selanjutnya ada otot longus coli yang berfungsi sebagai fleksi leher dan rotasi leher minimal. Selanjutnya ada otot longus capilitis yang berfungsi sebagai fleksi kepala. Selanjutnya ada otot rectus capilitis. Otot rectus capilitis untuk anterior berfungsi sebagai fleksi kepala. Dan selanjutnya ada otot rectus capilitis lateralis yang berfungsi sebagai fleksi kepala lateral. Selanjutnya ada otot scalenus anterior yang berfungsi sebagai elevasi iga pertama untuk fleksi kepala dan sebagai rotasi kepala. Selanjutnya ada otot scalenus medius yang berfungsi sebagai elevasi iga ke-1 dan fleksi kepala serta rotasi kepala. Selanjutnya ada otot scalenus posterior yang berfungsi sebagai elevasi iga kedua dan fleksi kepala serta rotasi kepala. Sekian penjelasan saya mengenai miologi pada leher. Apabila ada salah kata atau penjelasan yang kurang benar, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sefira Amanda dari Prodi D3 Fisioterapi Universitas Widya Husada Semarang, NIM 2003055. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pembuluh darah dari leher atau vasa colum. Pembuluh darah dari leher itu ada yang mendarahi, yaitu arteri dan vena. Arterinya itu adalah arteri carotis communis. Arteri carotis communis ini ada yang bercabang dari kiri ke kanan, dinamakan arteri carotis communis dextra dan sinistra. Keduanya ini nanti juga memiliki percabangan menjadi arteri carotis eksternal dan internal, di mana nanti arteri carotis communis dextra itu bersama dengan arteri subclavia dextra dipercabangkan dari truncus brachiocephalic tepat di belakang manubrium. Sedangkan untuk arteri carotis communis sinistra, dia berasal bersamaan dengan arteri subclavia sinistra yang dipercabangkan langsung oleh arcus aorta. Nah, dari arcus aorta yang sebelah kiri itu akan bercabang langsung menjadi arteri subclavia dan arteri carotis communis sinistra. Sedangkan untuk yang di sebelah kanan dari arcus aorta membentuk dulu menjadi truncus brachiocephalicus, baru bercabang menjadi arteri subclavia dan arteri carotis communis dextra. Arteri carotis eksterna adalah arteri yang mendarahi sebagian besar dari struktur kepala dan juga mendarahi dari sebagian besar struktur leher. Arteri carotis eksterna ini akan bercabang menjadi arteri tiroidea superior, arteri lingualis, arteri maxillaris eksterna, arteri temporalis superficialis, arteri sternocleidomastoideus, arteri occipitalis, arteri auricularis posterior, arteri maxillaris interna, dan arteri pharyngea ascendens, dimana nanti sesuai nama tadi, jika arteri superior dia akan
bercabang sampai glandula tiroidea dan mendarahi sebagian tiroid. Sedangkan arteri lingualis itu nanti sesuai namanya, dia akan mendarahi bagian bawah dari mulut, gusi, dan gigi. Kemudian untuk arteri occipitalis juga itu dia mendarahi pars occipitalis, sedangkan arteri pharyngea ascendens nanti akan mendarahi bagian faring. Selanjutnya karotis interna. Karotis interna adalah arteri yang mendarahi bagian otak, brakis cranii, serta bagian orbita. Karotis interna ini terdapat adanya pembesaran selepas percabangan, di mana pembesarannya ini dinamakan sinus karotikus. Sinus karotikus ini menjadi baroreseptor, dia dipengaruhi oleh adanya perubahan pada tekanan darah. Selanjutnya juga ada arteri subclavia. Arteri subclavia ini nanti akan bercabang menjadi arteri vertebralis dan arteri cervicalis profunda. Arteri vertebralis sendiri nanti akan mendarahi dari vertebrat dan nanti akan melewati dari foramen transversarium yang ada di os vertebrae cervicalis. Kemudian untuk arteri cervicalis profunda itu akan mendarahi bagian lebih ke dalam profundanya. Nah, kemudian untuk bagian di leher juga ada vena-vena. Di antaranya ada vena jugularis. Vena jugularis ini terbagi menjadi eksterna dan interna. Vena jugularis eksterna ini membawa darah dari sebagian muka dan kranium, serta sebagian dari regio kolom superficialis. Setelah membawa darah dari beberapa vena itu akan bermuara di vena subclavia. Pembuluh darah yang akan membawa darah menuju vena jugularis eksterna ini diantaranya adalah vena temporalis superficialis, vena facialis, vena maxillaris, dan vena auricularis anterior. Sedangkan untuk vena jugularis interna adalah vena yang membawa darah dari otak dan leher. Di antaranya pembuluh darah yang akan membawa darah menuju vena jugularis interna adalah vena pharyngea, vena facialis, dan vena tiroidea. Vena-vena jugularis eksterna dan interna ini nanti akan bergabung dengan darah-darah dari vena subclavia dextra maupun sinistra. Selanjutnya darah menuju ke vena brachiocephalica dan ke dextra dan sinistra, dan kemudian akan bermuara ke vena cava superior dan akhirnya akan masuk ke jantung. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sedikit informasi yang bisa kami berikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya mewakili kelompok 7 mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.